Pernah ngerasa kayak udah investasi ke sana kemari, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Kayak lari di treadmill, capek iya, maju kagak. Mungkin masalahnya bukan di instrumen investasinya, tapi di tujuannya. Yap, investasi tanpa tujuan itu kayak naik mobil tanpa tahu mau kemana. Bensin habis, waktu terbuang, dan akhirnya cuma muter-muter doang. Coba deh, kamu tanya ke diri sendiri, sebenarnya, kenapa sih kamu investasi? Buat pensiun? Beli rumah? Biayain anak sekolah? Atau cuma karena, katanya, investasi itu penting? Nah lo, kalau jawabannya yang terakhir, hati-hati. Itu tanda kamu lagi jalan di jalur investasi tanpa arah. Banyak orang mulai investasi karena fear of missing out. Lihat temen cuan dari saham, langsung ikutan. Lihat reels tentang kripto, buru-buru beli. Tapi waktu ditanya, mau capai apa dari investasi ini? Bengong. Padahal, punya tujuan itu fondasi dari semua keputusan investasi. Kalau kamu punya target, misalnya, saya mau punya dana pendidikan anak 5 tahun lagi, senilai 100 juta, itu akan nentuin banyak hal. Mulai dari berapa yang harus kamu sisihkan tiap bulan, instrumen apa yang cocok, sampai tingkat risiko yang bisa kamu toleransi. Tanpa tujuan, kamu jadi gampang terdistraksi. Hari ini beli saham, besok jual, lusa coba reksadana, minggu depan ikutan trading forex. Dan akhirnya, gak ada yang benar-benar tumbuh. Seperti pohon yang keburu dicabut sebelum akarnya kuat. Sebuah studi dari Morningstar nunjukin bahwa investor yang punya tujuan investasi yang jelas cenderung lebih disiplin dan tahan banting saat pasar turun. Mereka nggak gampang panik, karena mereka tahu, ini cuma bagian dari perjalanan menuju target mereka. Sebaliknya, yang asal investasi tanpa arah, begitu pasar merah dikit langsung panik jual rugi. Bayangin kamu naik kapal di laut lepas, tapi nggak tahu arah. Mau angin sekencang apapun, kamu nggak bakal sampai kemana-mana. Tapi kalau kamu tahu tujuanmu, kamu bisa atur layar, sesuaikan arah, dan terus maju walau ombak menghadang. Yang lebih serem lagi, tanpa tujuan, kamu bisa overinvesting atau underinvesting. Bisa jadi kamu terlalu agresif karena pengen cepat kaya, padahal kebutuhanmu sebenarnya butuh pendekatan konservatif. Atau sebaliknya, kamu terlalu hati-hati, padahal target kamu butuh pertumbuhan yang lebih tinggi. Tujuan juga bantu kamu ngukur progres. Kamu bisa lihat, oke, dari 100 juta yang ditargetin, udah nyampe 50 juta. Ada sense of direction. Dan itu penting banget buat jaga semangat kamu dalam jangka panjang. Jadi, sebelum kamu nambah portofolio baru, atau coba instrumen investasi yang lagi tren, berhenti dulu. Tanyain ke diri sendiri, investasi ini buat apa? Kalau nggak bisa jawab dengan jelas dan spesifik, kemungkinan besar kamu cuma lagi ikut-ikutan. Dan buat kamu yang udah terlanjur investasi tanpa tujuan, jangan panik. Belum terlambat. Mulai sekarang, duduk tenang, tulis tujuanmu satu persatu. Prioritaskan. Setelah itu, review portofolio kamu. Masih relevan nggak dengan tujuan-tujuan tadi? Kalau nggak, ya udah, waktunya disesuaikan. Investasi bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan punya arah yang jelas. Karena dalam dunia investasi, arah jauh lebih penting dari kecepatan. Jangan biarkan uangmu jalan tanpa peta. Kamu kerja keras buat hasilin uang. Jadi pastiin uang itu kerja buat capai tujuan hidupmu, bukan sekadar muter-muter tanpa arah. Like dan subscribe buat dapat insight investasi lainnya. Pernah ngalamin hal kayak gini? Share di kolom komentar ya.